Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas pada sistem pembangkit tersebar atau distributed generation. Nah, dimana pada tugas besarnya itu merancang sebuah microgrid di pedesaan atau di perumahan atau di kampus. Nah, dimana pada studi kasus ini saya mengambil contohnya di desa, yaitu Desa Rantakemas di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Indonesia. Nah, di sini beberapa item atau beberapa yang bisa kita lihat di sini ada beberapa item. Di sini terdapat beberapa pembangkit yang saya gunakan untuk sebuah microgrid di perdesaan. Yang pertama itu ada PLTMH sebesar 31 kW. Di sini ada juga menggunakan PV. Untuk PV-nya sendiri menggunakan dengan kapasitas 30 kWp. Nah, di sini ada PV, ada storage penyimpanan dari sebuah pembangkit microgrid itu sendiri. Yang kedua itu ada konverter. Konverter ini konverter hybrid, dimana bisa menyuplai ke beban dan juga dari energi PLTMA sendiri ini bisa juga disimpan di storage ini. Begitu juga dari PV itu sendiri. Nah, di sini dimana PLTMA dan PV ini merupakan pembangkit yang hybrid gitu. Di sini untuk bebannya itu sendiri ada 165,44 kWh atau 20,40 kWh fix. Di sini untuk bebannya bisa kita lihat di sini terdapat beberapa beban, itu beban komersial. Ya, ini. Di sini rekan-rekan juga bisa mengedit berapa beban yang berapa beban realnya atau beberapa kebutuhan yang kita bisa setting di ini. Nah, di beban ini jatuhnya dalam 1 tahun. Kita mengkonversi bebannya dalam 1 tahun, dimana tadi di sebelum kita pemilihan beban ini juga kita bisa menyetingnya dalam 1 bulan atau 2 bulan, 1 bulan atau 1 tahun, itu aja pilihannya. Di sini saya menggunakan 1 tahun, dimana untuk bebannya dalam 1 tahun itu sama aja. Itu ada hours itu 23 hari semuanya. Nah, selanjutnya ini juga kita menggunakan konverter, dimana konverter ini sendiri ini untuk kapasitas konverternya setelah dihitung-hitung itu membutuhkan konverter dengan kapasitas 340 kW, dimana untuk kapital ini merupakan investasi awal untuk pengadaan inverter itu sendiri, baik dari pembelanjaan barang maupun untuk pemasangan dan instalasinya. Di sini latchman ini merupakan
dalam beberapa tahun jangka proyek ini. Nah, di sini dalam proyek ini merupakan ada 15 tahun limit years. Nah, berarti untuk pengisian ini apakah kita mengganti melakukan pergantian pada inverter selama dalam 15 tahun ini atau tidak. Jika kita melakukan pergantian dalam 15 tahun ini, kita isikan aja sama dengan yang pertama tadi, capital cost ini kita bikin aja 170 juta gitu. Nah, pada kasus ini saya tidak melakukan pergantian inverter selama 15 tahun ini, jadi untuk replacement-nya nol aja gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada biaya perawatan dalam 1 tahun gitu. Nah, untuk perawatan dalam 1 tahun ini saya perkirakan aja lah, itu semuanya untuk perawatan inverter ini 10 juta dalam 1 tahun. Nah, di sini juga kita bisa membuat lagi, misalnya apakah kita memakai misalnya kapasitas kWh inverter ini kita mau bikin 2 kali 20 kWh, bisa. Tinggal kita buat yang pertama itu 20, nah begitu yang bawahnya juga kita bikin 20. Di sini saya pakai satu aja. Nah, di sini juga agak penting dimana apakah kita tidak paralel atau kita with paralel dengan PLTMH ini sendiri. Nah, di sini saya menggunakan membuat metode dengan paralel gitu. Paralel dengan generator PLTMH itu atau AC. Nah, untuk relatif kapasitasnya 100%, untuk yang efisiensinya 95 atau 90% boleh. PS31 enggak. Di sini PV dimana saya menggunakan kapasitas dalam rancangan microgrid ini yaitu 30 kW. Nah, untuk limit proyek ini saya bikin 25 tahun gitu. Nah, begitu juga ini biaya investasi pengadaan panel suryanya dan juga upah pemasangan siap. Perkirakan itu 435 juta. Begitu juga untuk pemeliharaan dalam 1 tahun kisaran 17 juta. Untuk ini DC, bus electrical busnya DC. Nah, di sini udah kita coba analisis dari rangkaian microgrid kita ini sendiri. Nah, untuk analisis dari microgrid tadi bisa kita lihat di sini ada Homer searching, itu ada VV 30 kW, storage penyimpannya 4,80, konverternya 18,19 kW. Untuk PLTMA itu sendiri ada 31 kW. Bisa kita coba sini dari rangkaian kita tadi Homer sendiri memberikan kita dua pilihan gitu atau dua skenario. Yang pertama itu kita menggunakan gabungan PV, baterai dan juga PLTMH. Nah, di mana yang untuk skenario yang kedua itu kita diberi pilihan menggunakan baterai dan PLTMH gitu.
Nah, di mana storage ini, di mana kapasitas PLTMA-nya itu ada 31 kW. Untuk storage-nya ada 4,86 4 kW. Nah, di sini dari hasil yang kita dapatkan atau analisis yang diberikan oleh oleh Homer Pro-nya, masih ada yang kurang. Nah, dimana storage belum sesuai dengan keinginan kita tadi. Kalau kita membutuhkan itu sekitaran 60 kalau untuk penyimpanan storage-nya gitu. Coba kita lihat yang pertama itu. Nah, di sini bisa kita lihat hasil di skenario pertama. Nah, dimana untuk MPC-nya terlalu tinggi, itu mencapai 20 miliar untuk 15 tahun, baik dalam pengoperasiannya maupun itu. Untuk LCO-nya itu 26.863 rupiah. Nah, di sini untuk operating cost, dimana operating ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaannya dalam 1 tahun, yaitu 177 juta gitu. Lumayan besar sih dari pada kasus yang pertama ini. Nah, dimana yang kedua ini ada cash flow nya. Di sini ada component economics, itu ada electricals, yang ini ada renewable penetration. Ini penetrationnya nominal itu 100%, net flow 100%, total renewable energy di load flow 27, ini bisa kita lihat. Untuk storage CV-nya sistem. Nah, di sini kenapa kita nggak bisa kita lihat kalau dia bisa mengurangi karbon atau tidak. Kalau kita mau memunculkan berapa emission dari mikrogrid kita ini, kita hubungkan ke grid, baru muncullah untuk berapa karbon yang bisa dikurangi dari pembangkit itu sendiri. Nah, kita lihat untuk yang ke skenario yang kedua ini. Nah, dimana skenario kedua ini juga belum begitu memuaskan dari total NPC-nya kita bisa menilainya gitu kan. Nah, dimana 26 miliar untuk dalam jangka beberapa tahun gitu terlalu tinggi. Ini kalau untuk bad cost-nya udah bagus, rendah, begitu dengan operating cost-nya gitu. Dimana pada ini juga nggak bisa kita lihat untuk emisinya berapa, karena ini kan merupakan renewable energy semuanya gitu, jadi nggak ada mengeluarkan gas karbon atau CO2 nya gitu. Nah, mungkin itu dulu penjelasan singkat dari beberapa elemen dari pembangkit mikrogrid yang saya buat, karena mikrogrid ini belum begitu sempurna. Nanti saya sempurnakan lagi, dimana bisa kita lihat dari beberapa skenario nya tadi. Untuk MPC nya terlalu tinggi. Nah, nanti kita coba untuk memperbaiki rangkaiannya dulu, begitu juga dengan biaya investasi yang ada di beberapa komponen yang ada di dalam elemen mikrogrid ini.
itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.